Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan cara membuat form online atau kuis online menggunakan aplikasi Google Form. Nah, aplikasi Google Form ini bisa dibuat di dalam Classroom ataupun kita buat di luar Classroom. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pendampingan untuk membuat kuis tapi menggunakan Google Form di luar Classroom. Ya, yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi Google yang ada di sebelah kiri icon kita. Ya, di situ nanti kalau kita scroll ke bawah, ya, nanti ada pilihan aplikasi lain. Ya, kita bisa klik di sini dan nanti kita bisa cari aplikasi Google Form. Dan ini relatif butuh waktu. Ya, yang kedua kita buat tab baru. Ya, kemudian kita masukkan alamat ya docs.google.com ya /form ya. Ini relatif lebih mudah karena cukup mengetikkan ini nanti kita bisa langsung mendapatkan halaman Google Form. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada yang kosong, blank atau penilaian, lembar kerja dan seterusnya. Nah, kuis ini kita buat dengan menggunakan template penilaian. Oke, kita sudah masuk. Ya, ini masih kosong. Yang pertama kita lakukan adalah merubah nama form ini. Misalkan saya buat kuis pilihan ganda. Nah, kita bisa copy paste ya. Kalau misalkan kita menghendaki nama kuisnya ada di sini. Nah, jawablah dengan memilih jawaban yang paling tepat ya. Nah, di sini ya kita diberikan beberapa contoh pertanyaan ya. Di sini sudah ada defaultnya, ada nama, email, pertanyaan kuis dan lain sebagainya. Ya, ada yang nanti model isiannya adalah pilihan ganda atau multiple choice ya. Dan ada beberapa yang menggunakan model jawaban singkat atau deskripsi. Nah, di sini karena kuis ini kita tujukan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak KB, TK maupun SD, sehingga kita harus memastikan bahwa biasanya mereka itu menggunakan gadget orang tua. Nah, karena menggunakan gadget orang tua, maka nama biasanya adalah nama dari orang tua. Sehingga untuk memudahkan kita, maka di form itu harus sudah ada isian untuk informasi nama si anak tersebut. Nah, kalau kita menggunakan akun Gmail yang diperuntukkan untuk anak-anak, itu bisa. Ya, hanya saja memang itu tidak familiar untuk beberapa orang. Nah, kalau nanti ingin membuat akun Gmail untuk anak-anak, ya, Bapak Ibu bisa install aplikasi miliknya Google, namanya adalah Family Link. Ya, itu bisa dipakai untuk mengamankan akun anak-anak kita. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, sudah betul, sudah ada nama. Ya, tanda merah, ya, tanda bintang kecil merah adalah menunjukkan bahwa isian ini wajib diisi. Ya. Dan ini tidak perlu kunci jawaban dan tidak perlu ada poin. Yang kedua, biasanya bukan email karena untuk anak-anak biasanya kita menggunakan nomor urut atau nomor absen. Ya, jawabannya juga jawaban singkat ya. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa keterangan, tapi kita biarkan saja dulu. Kemudian kita tambahkan di sini ya, nama, nomor urut, kemudian ada lagi biasanya kelas. Ya. Misalkan kita buat di sini adalah kelas 1A, kemudian kelas 1B, kelas 1C, kelas 1D ya, misalkan seperti ini.
Nah, di sini kita pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan ganda. Perbedaannya adalah di sini ada sama-sama beberapa alternatif pilihan, ada contreng centang ini ya, atau kotak centang ini. Kotak centang ini itu artinya bahwa si peserta nanti itu bisa memilih lebih dari satu dan kita tidak mungkin mengizinkan mereka untuk memilih beberapa jawaban, sehingga kita memilihnya adalah untuk model jawabannya adalah menggunakan pilihan ganda. Ya. Atau ya kita juga bisa menggunakan yang model drop down. Ya, kalau drop down nanti pengisi akan mengklik, kemudian dia akan muncul tombol naik turun. Ya. Sementara kita menggunakan yang pilihan ganda saja. Nah, 3 data ini sudah cukup ya untuk diisikan oleh si peserta nanti. Nah, kalau kita menginginkan untuk memindahkan pertanyaan itu, misalkan di sini kita mau urutkan nama, kelas, baru nomor urut, bisa. Caranya adalah ya arahkan mouse itu ke bagian tengah dari pertanyaan sampai muncul tanda seperti ini. Ya. Kemudian kita klik tahan, kemudian kita geser. Ya, seperti ini. Sehingga nanti urutannya adalah nama, kelas, baru kemudian nomor urutnya. Ya, ini yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pertanyaan yang kita akan siapkan. Ya, yang pertama, ya, di sini ada kotak 2. Kalau di over ke simbol tersebut akan muncul pop up, namanya adalah tambahkan bagian. Ini tujuannya adalah untuk memisahkan bagian dari data peserta dengan pertanyaan. Kalau kita klik, ya, nanti akan muncul bahwa lembar isian yang tadi, nama, kelas, dan nomor urut itu akan dipisahkan oleh satu bagian, ya, dengan ada tulisannya di atasnya adalah bagian dari bagian 2 dari 2, ya, menunjukkan bahwa nanti ada 2 halaman yang nanti bisa diakses oleh si peserta. Misalkan saya kasih kalimat seperti ini, ya, baru kita masuk ke pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, ya, misalkan kita mau modelkan ini langsung ke pertanyaan, ya. Atau misalkan kita mau isi dengan beberapa petunjuk, itu juga memungkinkan. Ya. Kalau tidak ya kita buang saja. Ya, kita langsung ke pertanyaan. Ya. Siapakah Presiden ke-3 RI? Nah, di sini kita tuliskan jawabannya. Soekarno, Soeharto, Habibie, misalkan seperti ini. Ya, kalau tidak ada pilihan jawaban keempat, ya kita silang. Ya, sehingga hanya ada 3 pilihan. Nah, kalau misalkan kita menghendaki untuk menambahkan item A, B, C, itu juga memungkinkan. Misalkan di depan huruf Soekarno kita tambahkan A, di depan kata Soeharto kita tambahkan B, ya, selanjutnya C. Ya, seperti ini. Ini juga memungkinkan. Setelah itu jangan lupa kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah misalkan ini Habibie, kita klik Habibie, kemudian kita kasih poin. Misalkan kita punya 5 soal, ya, berarti kalau totalnya 100, maka setiap poinnya adalah 20. Ya. Di sini saya coba buat 4 soal, jadi masing-masing 25. Oke, kita boleh memberikan keterangan kalau memang itu dimungkinkan. Ya. Kalau tidak, ya kita tidak perlu berikan keterangan kalau misalkan jawaban mereka salah. Itu masalah option saja, jadi kita bisa hapus itu. Kemudian, ya, pertanyaan kedua, kalau kita tidak menghendaki model pertanyaan yang disediakan, kita bisa menambahkan. Cara menambahkannya adalah kita scroll dulu sampai dia masuk ke persiapan soal berikutnya. Kita akan tekan tombol plus kecil,
yang ada loop-nya, ada lingkarannya, ini adalah untuk menambahkan pertanyaan. Ya, ya. Jadi kita bisa menambahkan pertanyaan sendiri atau menggunakan template yang sudah disediakan. Ya, misalkan bahasa Inggris dari, nah, misalkan saya punya gambar, nah, kita bisa menggunakan gambar yang sudah ada di komputer kita. Ya, misalkan saya punya gambar, ya, seperti ini. Ya. Ya, kita menggunakan pilihan ganda. Table, book. Ya, kita bisa juga membuat option seperti tadi. Ya, kita tambahkan A, tambahkan B. Nanti kalau sudah beberapa kali soal kita buat, biasanya nanti A, B, C ini akan muncul semacam saran dari Google Form ini untuk bisa nanti otomatis bisa terisi. Ya, jangan lupa kita buatkan kuncinya. Ya, kuncinya adalah C. Kemudian kita kasih poin 25. Ya, berikutnya kita mau nambah lagi, kita tinggal tambah. Ya. Manakah binatang yang termasuk jenis binatang buas, misalkan seperti ini. Ya, ini juga pilihan ganda. Ya, kita tuliskan di sini A. Ya, kita cari gambar dulu. Ya, oke, sudah ada. Kemudian saya kasih B. Ya, tanpa harus dikasih kata atau nama binatangnya. Kalau anak-anak biasanya sudah langsung paham. Oke. Ya, kemudian yang C. Ya, ini ya yang termasuk binatang buas, kita tambahkan kuncinya yaitu B. Ya, kita kasih poin 25. Ya. Soal terakhir kita tambahkan lagi. Siapakah nama Menteri Pendidikan? Ya. Saya kasih jawabannya, misalkan, maaf, ini kita kasih pilihan ganda. Kita kasih beberapa pilihan. Wisnu, kita kasih ya nama-nama yang barangkali mereka bisa mengenal. Misalkan ini saya kasih nama Fulan. Nadim, ya misalkan seperti ini. Jangan lupa kuncinya kita kasih ya, poinnya 25. Ya, kita sudah membuat beberapa soal. Nah, kemudian sisanya kita bisa delete kalau memang itu tidak dibutuhkan. Ya, saya delete saja ya template-nya. Jangan salah mendelete, ya, jangan sampai soal yang sudah kita buat tadi ikut di delete. Jadi kalau kita membuat Google Form soal kuis ini dari Google Form yang terpisah dari Classroom, biasanya memang semuanya nanti sudah disediakan template-nya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau membuat sendiri, tinggal tambahkan tanda plus di sini.
Ya, ini ada beberapa fitur yang lain, di lain waktu akan saya coba jelaskan. Nah, itu kemudian untuk mengirimkannya, ya kita tinggal klik tombol kirim. Tapi sebelum itu ada beberapa pengaturan. Ya, yang pertama, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang akan mengisi, setiap siswa yang akan mengisi, bisa dibatasi, dia hanya bisa sekali untuk menjawab. Ya, kalau untuk kumpulkan alamat email, ini sebenarnya memungkinkan untuk kita mengidentifikasi alamat email yang mengerjakan. Tapi ini tidak harus dicontreng. Ya. Kemudian untuk presentasi maupun kuis ini tidak perlu kita atur ya, karena nanti ada mekanismenya sendiri. Ya, kemudian kita simpan, baru kemudian kita kirim. Ya. Di pengiriman ini ada beberapa pilihan, kita bisa share lewat email, kita juga bisa kirimkan lewat link, ya, atau kita bisa embedkan di halaman website misalkan. Nah, sekarang saya akan coba untuk menggunakan tautan atau link. Karena link ini terlalu panjang, saya buat pendek dengan mengklik perpendek URL. Dan kita salin, baru kemudian kalau misalkan kita menghendaki dikirimkan lewat WA, kita bisa kirimkan ke WA. Kalau kita menghendaki untuk dimasukkan di kuis, misalkan kita bisa buat tugas kuis seperti ini, ya, kuis 2 misalkan. Nah, kita bisa tambahkan linknya lewat tambahkan link tadi. Ya, kita tambahkan di sini. Nah, ini sudah ada. Jadi yang tidak dibutuhkan nanti kita bisa delete. Ya, blank quiz ini adalah bawaan Classroom. Karena tidak kita gunakan, kita bisa delete. Baru kemudian kita atur, ya, tanggalnya. Ya, misalkan kita menghendaki untuk dikumpulkan besok, misalkan kita tinggal atur termasuk jamnya. Ya. Nah, ini beberapa tahapan, termasuk nanti kita bisa membuat kategorinya. Baru kemudian kita lemparkan ini atau kita kirimkan ini ke Classroom, ya, atau seperti tadi cukup dengan linknya kita kirimkan lewat grup WA dan lain sebagainya. Demikian tutorial singkat ya tentang membuat kuis menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.